Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani. Oke, masih bersama saya Bribka Suyono. Kali ini saya akan membahas tentang memutus lingkaran dari psikosomatik, dari asam lambung, anxiety disorder. Ya, tentunya ini pengalaman pribadi saya. Mungkin cara orang lain, cara saya itu berbeda. Kenapa bisa begitu? Permasalahan yang dihadapi berbeda. Misalkan, dulu saya itu yang dominan asam lambungnya. Terus akibat asam lambung itu, saya mengalami kecemasan. Setelah asam lambung saya itu sudah sembuh, sudah nggak ada keluhan lagi di lambung, tapi sensasi psikosomatik itu masih ada. Sempoyongan, kelayangan, depersonalisasi, derealisasi, dan sebagainya, bla bla bla, itu masih ada. Nah, berarti setelah itu saya dominan ke kecemasannya, atau psikosomatiknya, atau ke anxiety disordernya. Nah, makanya cara orang lain itu berbeda-beda. Ada yang mengalami yang dominan asam lambungnya, setelah asam lambung sembuh ya sudah sembuh. Ada yang gitu, ada yang alami asam lambungnya udah sembuh, tapi masih ada kecemasan, masih ada sensasi sempoyongan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, mungkin Anda sama dengan saya. Sudah asam lambungnya udah sembuh, tapi kecemasannya atau sensasi psikosomatik itu kok mendominasi. Atau Anda nggak alami asam lambung sama sekali. Nggak ada gangguan asam lambung, tetapi lebih dominan ke psikosomatik. Nah, ini sebenarnya bisa diputus dengan cara Anda sendiri sebenarnya nanti ya. Sebenarnya Anda bisa menemukan cara Anda tersendiri nantinya, begitu. Tapi tidak ada salahnya saya ingin membagikan tip-tip yang saya lakukan untuk memutus dari lingkaran psikosomatik itu. Nah, yang pertama adalah coba Anda biarkan maunya Anda itu apa. Yang diinginkan pikiran Anda, badan Anda itu apa. Nah, contohnya begini. Biasanya orang yang dengan anxiety psikosomatik inginnya berbaring terus di kamar, nggak mau keluar, ya, melamun, pikirannya liar, malas bergerak, begitu ya atau tidak? Karena kalau keluar rumah gini dan sebagainya, inginnya berbaring terus. Nah, coba Anda turuti dulu. Coba ya, coba Anda turuti dulu dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Turuti saja. Nah, setelah Anda turuti selama 1 minggu atau 2 minggu, atau mungkin 1 bulan, apakah ada perubahan? Begitu. Kalau memang ada perubahan, saya lebih rileks kok Pak. Saya lebih rileks kalau berbaring begini dan sebagainya. Nah, setelah itu Anda coba untuk keluar rumah, jalan kaki. Sudah rileks? Atau Anda saat keluar, loh, tadinya saya di rumah nyaman, tapi kok di luar begini. Nah, berarti Anda melatih yang kedua, yaitu apa? Keluar rumah. Ya. Yang pertama tadi kan Anda biarkan dulu pikiran Anda, badan Anda inginnya bagaimana, begitu kan? Nah, setelah ada perubahan, oh saya enak Pak, ya silakan ke fase kedua, keluar rumah. Tetapi apabila Anda misalkan di dalam rumah juga nggak bisa menemukan kedamaian, justru gelisah, cemas, dan sebagainya. Dan Anda itu wajib untuk keluar rumah, jalan kaki. Nah, saya yakin saat Anda pertama jalan kaki, keluar rumah, mungkin kaki Anda terasa gerak sendiri, berat untuk melangkah, sempoyongan, kelingan, waduh, inginnya cepat pulang. Nah, ini yang terpenting. Biasanya kalau di keluar rumah kan inginnya cepat pulang, karena gelisah, ya atau tidak. Sudah turuti dulu ya, turuti dulu. Setelah Anda turuti itu, selama mungkin 1 minggu Anda turuti, tapi kok masih begitu. Nah, ini saatnya Anda untuk sedikit memaksa. Misalnya, Anda keluar rumah, sempoyongan gini, gelisah, ingin pulang. Paksa sedikit untuk bertahan. Gitu, bertahan. Nah, itu ya. Terus, apabila Anda bertahan nggak bisa, ya itu nanti Anda akan begitu terus. Harus Anda paksa. Gitu. Ya, itu. Terus yang ketiga, Anda harus mempunyai hobi yang baru.
Atau hobi yang lama itu biasanya kan ditinggalkan, udah nggak suka lagi. Cari hobi yang baru yang menurut Anda itu nyaman. Kalau saya misalnya mancing, terus apa kayak ya dulu itu. Nah, coba cari kesibukan baru yang membuat Anda nyaman. Itu ya. Nah, itu untuk memutus lingkaran psikosomatik itu. Terus yang selanjutnya, yang keempat, setiap jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib, sudah Anda di rumah. Anda boleh berbaring, duduk, istighfar, zikir. Kalau Anda muslim, kalau non-muslim ya sudah, sesuaikan dengan agama Anda masing-masing. Dengarkan solawat-solawat untuk bagi yang muslim, atau lagu-lagu yang membuat Anda nyaman, alunan musik yang membuat Anda nyaman. Itu Anda cas terus. Gitu, ya. Terus malam harinya Anda biasa bermeditasi, relaksasi, olah nafas. Ada video saya banyak itu meditasi, relaksasi. Ini sebenarnya bermanfaat sekali. Kenapa meditasi, relaksasi itu besar sekali manfaatnya? Karena itu sarana mengistirahatkan otak Anda. Kalau otak istirahat, badan istirahat. Lain. Kalau badan istirahat, belum tentu otak istirahat. Anda ingin bukti? Misalkan, Anda misalnya jalan, atau Anda mengupas apa, nyuci, pikiran Anda masih jalan, ya atau tidak? Ya atau tidak? Gitu. Tetapi saat Anda meditasi, ya diam, sambil mengatur napas, mendengarkan alunan yaitu audio-audio relaksasi, tuntunan-tuntunannya, di video juga ada saya. Nanti pikiran Anda itu lama-kelamaan bisa istirahat, badan Anda juga bisa istirahat. Begitu. Nah, kalau pikiran ini istirahat, berhenti hening, ya, suwung, nanti metabolisme tubuh, sistem kelistrikan, saraf-saraf Anda akan kendor. Coba kalau itu Anda lakukan berbulan-bulan, terus-menerus. Kok berbulan-bulan, Pak? Apakah penyembuhan ini lama? Menurut pengalaman saya, memang lama. Begitu, mungkin tergantung dari si penderitanya itu, atau dari orang yang membimbingnya itu ya. Nah, ini cara terakhir adalah coba Anda tetap konsultasi dengan dokter. Anda jangan melupakan seorang dokter, psikiater gitu ya. Dulu penyembuhan saya pertama, terus terang saya tinggalkan obat ya. Saya tinggalkan obat. Saya 2000, setelah 3 tahun menderita psikosomatik, saya kambuh. Di bulan Mei 2023 saya kambuh. Gitu. Terus saya datang ke dokter saraf, bukan psikiater, dokter saraf. Saya dibilang begini, udahlah, coba minum obat ini dalam waktu 1 bulan. Gitu. Saya minum 1 bulan, ada perubahan, tapi saya tidak mengandalkan obat itu saja. Saya tetap meditasi, tetap mencari hobi yang baru, tetap keluar rumah, dan tetap melakukan aktivitas ya seperti saya ini orang sehat gitu, walaupun itu susah. Saya yakin Anda kalau ingin melakukan pertama kali seperti yang saya lakukan, terasa bagaimana, karena apa? Ya itu psikosomatis mengajak Anda untuk malas, baik malas bergerak, terus malas bersosialisasi dan sebagainya, tetapi mengajak Anda untuk aktif berpikir. Psikosomatik itu kenapa? Karena Anda merasakan gejala di raga Anda, otomatis pikiran ini juga gak mau berhenti. Begitu, ya. Tetapi kalau ada meditasi, nah, Anda bisa berbaring, bisa duduk, serileks Anda. Kalau ada rileksnya dengan duduk bersandar, ya silahkan. Kalau ada rileksnya berbaring, dengarkan pakai headset, audio relaksasi dari siapapun. Itu akan membantu ya. Setelah sugesti-sugesti itu masuk, maka otak ini merespon. Rilekskan leher Anda, rileks ya. Rilekskan tangan Anda, rilekskan dada Anda, perut, pantat, kaki, rileks. Apabila Anda memikirkan hal yang lain, pusatkan diri Anda pada nafas Anda, pada keluar masuk nafas Anda secara alami.
Itu Anda akan dituntun begitu, akhirnya Anda bisa melupakan hal-hal yang Anda pikiran Anda liar itu nanti akan Anda lupakan dengan tuntunan-tuntunan tersebut gitu. Bagaimana kalau hipnoterapi, Pak? Oke, hipnoterapi itu juga sarana untuk merilekskan pikiran. Ya nggak apa-apa kalau Anda cocok hipnoterapi ya silahkan. Karena apa? Berbagai cara bisa Anda lakukan. Gitu. Mahal Pak hipnoterapi, ya sudah, afirmasi diri Anda sendiri dengan tuntunan-tuntunan dari YouTube atau dari mana musik-musik itu ya. Tuh, ya. Itu jadi semangat aja. Nanti lingkaran itu pasti akan terputus kalau Anda mau melakukan hal-hal yang saya sebutkan ya. Ingat, cara orang lain dengan cara saya mungkin berbeda karena permasalahannya juga berbeda, penyebabnya juga berbeda gitu. Ya, itu salam sehat dari Kaswino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.